Kembali lagi di channel RSN Official. Terima kasih yang sudah setia menunggu update-an dari cerita ini. Selamat menikmati. Meninggalkan. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Hal itu tidak datang dari arah tertentu, melainkan mengalir langsung ke dalam kesadaran sang pemangsa jiwa dari segala arah, kering, mekanis, dan dingin, seperti resonansi yang dipancarkan ketika semacam hukum sedang berlaku. Sang pemakan jiwa tiba-tiba berbalik. 3 sosok berwarna abu putih muncul di sekelilingnya tanpa peringatan, membentuk segitiga sempurna yang menjebaknya di tengah. Ada 3 makhluk humanoid, tetapi sang pemangsa jiwa tidak yakin apakah mereka benar-benar manusia. Mereka mengenakan jubah sederhana berwarna abu putih dengan lengan lebar yang mencapai kaki mereka. Wajah itu tampak buram, seolah diselimuti lapisan kabut yang mengalir, dengan hanya garis besar fitur wajah yang samar-samar terlihat. Hal yang paling aneh adalah mata mereka, atau lebih tepatnya, rongga mata mereka. Di sana tidak ada bola mata, hanya 2 cekungan mirip lubang hitam, di mana 2 nyala api berwarna abu putih berkelap-kelip, setiap kedipan nyala api disertai getaran halus di ruang sekitarnya, ini. Tubuh mereka tampak terbentuk dari energi siklik murni, berdiri di sana, terintegrasi sempurna dengan dunia abu putih. Jika bukan karena mata telanjang, persepsi jiwa sang pemakan jiwa tidak akan mampu mendeteksi keberadaan mereka sama sekali, seperti halnya seseorang tidak dapat merasakan keberadaan udara. Orang luar, sosok humanoid berwarna abu putih di tengah membuka mulutnya, suaranya masih memiliki resonansi mekanis yang langsung menembus kesadaran, tanah reinkarnasi, tempat semua makhluk hidup dilarang. Sosok humanoid di sebelah kiri berbicara dengan nada datar, serahkan jiwamu dan masuki kolam reinkarnasi, dan kau akan terlahir kembali. Sosok humanoid di sebelah kanan, setiap kata sedingin besi, berbunyi, mereka yang menolak, hendaklah dimurnikan. Lonceng alarm berbunyi keras di benak sang pemakan jiwa, dan jiwa ilahinya dengan panik mengeluarkan peringatan. Tekanan yang ia rasakan dari ketiga tokoh ini bahkan melebihi tekanan yang dirasakan LeBron James di masa jayanya. Itu bukan perbedaan kekuatan, tapi perbedaan tingkat kehidupan. Sama seperti semut yang menghadapi naga, meskipun naga itu hanya menatap ke bawah tanpa berkata apa-apa, semut itu secara naluriah akan gemetar. Dia menekan rasa takutnya dan berusaha menjaga suaranya tetap tenang, aku adalah Raja Iblis Pemakan Jiwa. Aku telah sampai di tempat ini secara tidak sengaja dan tidak bermaksud menyinggung kalian. Aku mohon kepada kalian bertiga, untuk membantuku dan menunjukkan jalan keluar. Keheningan sesaat. 3 sosok humanoid berwarna abu putih menatapnya secara bersamaan, dan nyala api abu putih di rongga mata hitam mereka berkedip sedikit lebih cepat, menolak. Sosok humanoid di tengah berbicara lagi, suaranya mengandung aura otoritas yang tak terbantahkan, peraturan reinkarnasi, pasal 1372, siapapun yang masuk tanpa izin dari penguasa reinkarnasi dianggap sebagai penyusup dan jiwanya harus dimurnikan, kesadarannya dilucuti, dan reinkarnasinya dipulihkan. Begitu kata-kata itu terucap, ketiga sosok berwarna abu putih itu serentak mengangkat tangan kanan mereka. Gerakannya lambat dan kaku, seperti boneka marionet, namun memiliki ritme yang menakjubkan. Itu hanya 3 telapak tangan berwarna abu putih sederhana, dengan jari-jari terentang, menekan dengan ringan. Tidak ada momentum yang luar biasa, tidak ada fluktuasi energi yang mengguncang bumi, bahkan tidak ada hembusan angin pun yang tercipta. Namun sang pemakan jiwa merasakan seluruh dunia menekan dirinya. Itu bukanlah kekuatan penghancur, melainkan pembongkaran aturan yang brutal. Seperti sosok kecil yang digambar di selembar kertas, ditekan perlahan dari ruang 3 dimensi oleh tangan yang tak terlihat. Bagi angka-angka kecil di atas kertas itu, ini adalah serangan pengurangan dimensi yang tak terpahami, tak tertahankan, dan bahkan tak terlihat, mengaum. Sang pemakan jiwa meraung putus asa, api iblis pemakan jiwa yang tersisa di tubuhnya berkobar tak terkendali, dan 6 sayapnya yang compang camping bergetar liar, berusaha melepaskan diri dari belenggu tak terlihat ini. Namun semuanya sia-sia. Kobaran api iblisnya padam secara otomatis saat bersentuhan dengan penindasan aturan yang tak terlihat. Perjuangannya seperti serangga yang terperangkap dalam getah pohon, setiap gerakannya sangat lambat, hingga akhirnya, semuanya membeku sepenuhnya. 3 tangan berwarna abu putih tampak jatuh perlahan, namun seolah melampaui batasan ruang dan waktu,
tanpa menyisakan jalan keluar dan perlawanan. Engah. Telapak tangan pertama diletakkan di titik akupuntur Baihui di bagian atas kepalanya. Sang pemangsa jiwa gemetar hebat, dan darah iblis berwarna merah gelap menyembur keluar dari ketujuh lubang tubuhnya secara bersamaan. Dia merasakan inti jiwanya secara langsung, dicengkeram oleh tangan itu, dan kemudian diekstraksi. Seperti mengambil air dari sumur, ember demi ember, tanpa menahan diri. Kekuatan jiwa ilahi yang terakumulasi selama lebih dari 10.000 tahun kultivasi, sumber jiwa yang terkondensasi dengan melahap jutaan jiwa, semua ingatan, emosi, dan wawasan, sedang dilucuti dan diekstraksi tanpa ampun. Jeritan melengking yang tidak manusiawi menggema di dataran kelabu itu. Namun jeritan itu hanya berlangsung sesaat sebelum tiba-tiba berhenti seolah-olah terputus, karena tangan kedua menekan dadanya di titik akupuntur Tanzong. Patah. Suara tulang dada yang retak terdengar dengan jelas. Arus dingin, tak bernyawa, berwarna abu putih mengalir deras ke jantungnya melalui telapak tangannya. Jantung iblis yang telah berdetak selama 13.000 tahun membeku saat bersentuhan dengan arus abu putih itu. Kekuatan hidup terkuras dari tubuhnya seperti air pasang yang surut, dan vitalitasnya yang tadinya meluap-luap meredup hingga hampir kelelahan hanya dalam beberapa tarikan napas. Segera setelah itu, telapak tangan ketiga diletakkan di dantiannya, perut bagian bawah, ledakan. Itulah suara pondasi yang runtuh. Seni iblis pemakan jiwa, yang telah dipupuk selama ribuan tahun dan ditempa dari harta karun langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya, runtuh seperti istana pasir di bawah serangan telapak tangan ini. Asal mula api iblis pemakan jiwa, inti dari api iblis inti bumi, pusat dari semua teknik kultivasi, semuanya hancur, tercerai-berai, dan musnah. Ketiga tangan itu ditarik secara bersamaan. Tubuh iblis pemakan jiwa yang hancur roboh ke tanah, seperti kantung kulit yang kehilangan tulangnya. Cahaya di matanya benar-benar padam, pupil hijaunya yang menyeramkan berubah menjadi abu-abu dan tak bernyawa, dan hanya secercah kesadaran terakhir yang berjuang dan tenggelam dalam rasa sakit dan keputusasaan yang tak terbatas. Dia melihat tiga sosok berwarna abu putih berdiri di sekelilingnya, tangan mereka secara bersamaan membentuk segel tangan yang sangat rumit dan aneh. Saat segel tangan terbentuk, energi reinkarnasi di seluruh dataran abu-abu tiba-tiba melonjak. Arus abu putih tak berujung mengalir dari langit, bumi, dan udara, berkumpul padanya seperti miliaran ular berbisa, menyelimutinya lapis demi lapis, membentuk kepompong abu-abu raksasa dengan diameter lebih dari 10 zang. Di dalam kepompong, kesadaran terakhir sang permangsa jiwa dengan jelas merasakan kematiannya sendiri. Tubuh fisik sedang larut, terurai menjadi partikel energi paling dasar oleh aliran udara abu putih, lalu digabungkan kembali dan diberituk ulang. Jiwa iblis itu hancur berkeping-keping, ingatan diekstraksi dan disegel ke kedalaman yang tak terhingga, emosi dilucuti dan dihancurkan, kesadaran diri terkelupas dan menghilang sedikit demi sedikit, seperti patung yang lapuk. Namun pada saat yang sama, ada sesuatu yang tetap terpelihara. Insting bertempur yaitu reaksi naluriah yang diasah melalui ribuan tahun pertempuran dan perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, disempurnakan, dipadatkan, dan ditanamkan ke dalam tubuh yang baru. Landasan kultivasi meskipun ilmu sihir iblis telah dihapuskan, ranah tingkat pertama alam abadi atas, penahaman tentang aturan langit dan bumi, dan pengalaman sirkulasi energi tetap terpelihara dalam bentuk murni setelah atribut penangsa jiwa dihilangkan. Wawasan tentang teknik kultivasi prinsip kerja seni iblis pemakan jiwa, teknik fusi api iblis inti bumi, esensi inti dari semua kemampuan supranatural tempur, dianalisis dan disusun ulang menjadi serangkaian program yang dapat dijalankan. Ini bukanlah kehancuran total, ini adalah sebuah perubahan bentuk keberadaan, pemangsa jiwa, dihapus, hanya menyisakan material yang paling berharga, dan kemudian sebuah alat yang sempurna diciptakan kembali sesuai dengan template tertentu yang telah ditentukan. Tepat sebelum kesadaran terakhirnya benar-benar lenyap, sang pemakan jiwa akhirnya mengerti. Tempat ini sama sekali bukan tempat untuk reinkarnasi. Inilah pabrik untuk aturan reinkarnasi. Semua penyusup tanpa izin akan dimurnikan tanpa ampun oleh makhluk-makhluk di sini, kesadaran mereka akan dilucuti, nilai mereka akan dipertahankan, dan kemudian dijadikan boneka, senjata, material, atau bahkan wadah yang mungkin menjadi pembawa semacam aturan untuk berbagai tujuan.
Kekuatan masing-masing dari 3 orang yang menjaga tempat ini, mungkin berada di alam abadi sejati yang legendaris, atau bahkan lebih tinggi. Mereka bukanlah makhluk hidup, mereka adalah perwujudan dari aturan reinkarnasi, bagian dari dunia ini. Chen Ping, Zhan E, jejak terakhir rasa dendam lenyap bersama aliran udara abu putih saat kesadaran benar-benar padam. Kepompong abu-abu itu perlahan menyusut, secara bertahap mengecil dari ukuran 10 zang menjadi ukuran orang biasa, dan akhirnya berubah menjadi sosok manusia yang buram, melayang tenang di udara. Ketiga sosok berwarna abu putih itu berdiri diam sejenak. Pria di tengah mengangkat tangannya dan memberi isyarat, dan siluet berbentuk manusia itu perlahan terbang ke telapak tangannya. Dia mengulurkan tangan satunya, ujung jarinya dengan lembut menelusuri permukaan siluet humanoid itu. Arus udara berwarna abu putih meresap masuk seperti benang sutra, menyelidiki setiap detail di dalamnya. Fondasi dari puncak tingkat pertama alam abadi atas telah sepenuhnya terpelihara, lah berbicara, suaranya masih terdengar mekanis. Asal-usul api iblis pemakan jiwa telah dilucuti dari atribut pemakan jiwanya, berubah menjadi modul aturan pemakan murni. Inti api iblis inti bumi tetap utuh dan kompatibel dengan ki reinkarnasi. Integritas insting tempur, 97%. Orang di sebelah kiri menjawab, bagian yang hilang adalah mode tempur eksplosif yang didorong oleh emosi ekstrim, yang bukan masalah. Nyala api berkelebat di rongga mata hitam orang di sebelah kanan, kenangan telah disegel di unit penyimpanan nomor 372 dari kolam reinkarnasi, dan modul emosional telah sepenuhnya dihapus. Kesadaran diri tetap 0. Orang di tengah menarik jarinya, dan siluet berbentuk manusia itu perlahan berputar di telapak tangannya. Memenuhi kriteria untuk menjadi jenderal boneka reinkarnasi. Dia memberikan penilaian akhir, setelah direndam dalam kolam reinkarnasi selama 3 bulan untuk menutrisinya, begitu tubuh dan modul aturan terintegrasi sepenuhnya, ia dapat digunakan. Pria di sebelah kiri memandang ke arah gerbang reinkarnasi, dan untuk pertama kalinya, muncul fluktuasi yang sangat halus dalam suaranya, seekor semut di luar gerbang, sungguh beruntung. Seorang jenderal boneka reinkarnasi dari alam abadi atas sangat langka bahkan di dunia yang lebih tinggi. Pria di sebelah kanan terdiam sejenak, lalu berkata, pengguna resmi, Zhan E, telah mencapai tingkat kontribusi yang dibutuhkan untuk menerima jenderal boneka. Sesuai aturan, dia dapat menerimanya. Mulai eksekusi. Ketiganya terdiam, membawa siluet humanoid itu, sosok mereka perlahan memudar, seperti tinta yang larut dalam air, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya ke dalam dunia abu putih. Hanya keheningan tanpa akhir yang masih menyelimuti negeri reinkarnasi ini. Yang disebut tanah reinkarnasi di gerbang reinkarnasi bukanlah untuk membangkitkan orang-orang tertentu, melainkan untuk menggunakan seni boneka guna menciptakan boneka yang identik. Ini sama sekali bukan kebangkitan, ini jelas penipuan. Aula utama kuil jalan jahat. 3 bulan sudah cukup bagi manusia biasa untuk mengalami satu musim, tetapi bagi para kultivator yang umurnya diukur dalam puluhan ribu tahun, itu hanyalah waktu untuk pengasingan singkat. Zhan E duduk bersila di depan gerbang reinkarnasi, tubuhnya dikelilingi oleh aura abu putih yang bergelombang. Selama 3 bulan terakhir, dia hampir selalu berada di sini, menempuh jalan reinkarnasi sambil merasakan fluktuasi halus yang datang dari balik pintu. Setiap fluktuasi menandakan bahwa jiwa sang pemakan jiwa telah dimurnikan hingga tingkat tertentu, dan bahwa kemajuan pemurnian jenderal boneka reinkarnasi telah maju satu langkah. Dia bisa merasakan bahwa pemahamannya tentang aturan reinkarnasi semakin mendalam dengan kecepatan yang menakjubkan. Potongan-potongan aturan asli negeri reinkarnasi yang merembes keluar dari celah-celah pintu itu bagaikan makanan paling berharga, memelihara teknik kultivasi reinkarnasinya yang telah ia latih dengan susah payah selama ribuan tahun. Tingkat kultivasinya terus meningkat dari tahap awal peringkat ketiga alam abadi atas ke tahap menengah peringkat ketiga, dan dia bahkan hampir menyentuh ambang batas tahap akhir peringkat ketiga. Yang lebih penting lagi, kendalinya atas gerbang reinkarnasi semakin meningkat. 3 bulan lalu, dia hampir tidak mampu membuka gerbang reinkarnasi, menggunakan kekuatan yang bocor dari baliknya untuk memurnikan beberapa boneka reinkarnasi tingkat rendah, atau untuk melemparkan jiwa-jiwa yang ditangkap ke dalamnya sebagai imbalan atas umpan balik aturan yang minim. Tapi sekarang, Zhan E membuka pupil matanya yang berwarna abu putih, secercah semangat terpancar di matanya.
Dia merasa bahwa hubungannya dengan pintu itu semakin dalam. Seperti benang yang awalnya tipis dan rapuh, lah secara bertahap menjadi lebih tebal dan kuat melalui pertukaran energi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan mulai membawa lebih banyak informasi. Segera, dia bergumam pada dirinya sendiri, jari-jarinya yang keriput mengetuk ringan permukaan tulang. Jika aku bisa mendapatkan jenderal boneka reinkarnasi itu, aku bisa menggunakannya sebagai media untuk terhubung lebih dalam dengan negeri reinkarnasi, dan bahkan, melihat sekilas wajah asli penguasa reinkarnasi pada saat itu, dia mungkin benar-benar memahami asal-usul pintu ini dan tujuan sebenarnya dari tiga makhluk menakutkan di baliknya. Tiba-tiba, berdengung, gerbang reinkarnasi bergetar hebat. Pada saat yang sama, nyala api abu putih di rongga mata tengkorak di permukaan seluruh pintu tulang tiba-tiba berkobar, dan nyala api membumbung ke langit, menerangi seluruh aula seolah-olah di siang hari. Ukiran rune di pintu itu menggeliat dan bergabung kembali secara liar, mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga ratapan atas aturan yang dipaksa diputarbalikkan dan dicabik-cabik. Zan E tiba-tiba berdiri, mata abu-abunya tertuju pada bagian tengah pintu. Sebuah retakan kecil perlahan muncul di tengah gerbang tulang yang dulunya tertutup rapat sempurna. Retakan itu awalnya hanya setebal sehelai rambut, tetapi dengan cepat melebar, menjadi selebar satu kaki, lalu selebar satu zang dalam sekejap mata, akhirnya membentuk celah yang cukup besar untuk dilewati orang biasa. Di dalam celah itu, alih-alih pemandangan istana di balik pintu, terdapat pusaran berwarna abu putih yang dalam. Pusaran itu berputar perlahan, setiap putaran mendistorsi ruang di sekitarnya dan memancarkan daya hisap yang mengerikan yang membuat bulu kuduk merinding. Kemudian, sesosok muncul dari pusaran tersebut. Dia adalah seorang pria setinggi 8 kaki, dengan perawakan ramping dan tegak. Dia mengenakan baju zirah bersisik berwarna merah gelap yang pas di tubuhnya, dengan pola abu-abu dan putih aneh yang mengalir di permukaan lempengan baju zirah tersebut. 6 sayapnya yang besar dan tebal masih utuh, setiap ujungnya menyala dengan api merah tua yang nyata, dan jauh di dalam api itu, rune abu putih samar dapat terlihat berkelap-kelip. Wajahnya memiliki kerniripan 7/10 dengan sang pemakan jiwa, tetapi lebih dingin dan lebih sempurna, seperti patung yang dipahat dengan teliti oleh seorang pengrajin. Mata yang dulunya hijau pekat kini berubah menjadi abu putih murni, tanpa pupil atau bagian putih mata, hanya 2 pusaran abu putih yang berputar perlahan, begitu dalam sehingga seolah-olah melahap semua cahaya. Yang paling mencolok adalah lengan kirinya, bagian yang pernah dipotong oleh Chen Ping, yang kini telah tumbuh kembali. Lengan baru itu tidak berbeda dari yang asli, bahkan dengan sisik yang lebih halus dan ujung jari yang lebih tajam. Satu-satunya perbedaan adalah adanya garis putih keabu-abuan pada kulit yang membentang dari bahu ke pergelangan tangan, seperti semacam segel atau saluran untuk aliran energi. Dia melangkah keluar dari pusarani itu, kakinya mendarat di permukaan yang mirip tulang dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Gerbang reinkarnasi perlahan tertutup, getaran mereda, api padam, dan semuanya kembali normal. Sosok itu berdiri diam, mata abu-abunya perlahan berputar sebelum akhirnya tertuju pada Zan E. Lalu, ia berlutut dengan satu lutut, kepala tertunduk, suaranya mekanis dan monoton, tanpa emosi apapun, "Tuan." Secerca ekstasi yang hampir tak tertahan terpancar di pupil mata Zan yang berwarna abu putih, lah perlahan melangkah maju, berjalan ke arah sosok yang berlutut, mengangkat jari-jarinya yang keriput, dan dengan lembut menyentuh dahi, pipi, dan bahu orang itu, seolah-olah sedang memeriksa sebuah karya seni yang baru selesai. "Sempurna, terlalu sempurna," Zan E bergumam sendiri, suaranya sedikit bergetar. Dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalam tubuh ini, kekuatan yang telah melestarikan seluruh fondasi kultivasi puncak tingkat pertama dari Yang Mulia Pemakan Jiwa. Bahkan setelah dimurnikan dan dibentuk ulang di negeri reinkarnasi, kekuatan fisik dan kemurnian energinya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Yang lebih penting lagi, dia bisa merasakan hubungan yang erat dan benar-benar patuh antara dirinya dan tubuh ini. Sama seperti hubungan antara lengan dan otak, dengan satu pikiran saja, tubuh ini akan mengeksekusinya tanpa syarat, tanpa sedikit pun keraguan, perlawanan, atau bahkan pertanyaan mengapa. Alat pembunuh yang sempurna, praktis tak terkalahkan di bawah alam keabadian sejati, berdiri. Sambil menahan kegembiraannya, Zan E berkata dengan tenang. Sosok itu bangkit dan berdiri diam di satu sisi,
tak bernyawa seperti patung. Posturnya tegak dan kaku, setiap persendian berada dalam posisi siap tempur standar, mata abu-abunya menatap lurus ke depan, menunggu perintah selanjutnya. Mulai hari ini, namamu adalah boneka pemakan jiwa. Zhang He perlahan berjalan mendekati boneka pemakan jiwa, mata abu putihnya menatap langsung ke pusaran abu putih yang kosong. Aku memerintahkanmu untuk memimpin semua pemburu jiwa dari aula jalan jahat dan berpatroli di 12 surga. Nada suaranya perlahan berubah dingin, mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Di dalam 12 langit, semua kultivator di atas peringkat ke-8 alam abadi surgawi, terlepas dari apakah mereka murid sekte abadi, kultivator buronan yang kuat, atau monster tua yang menyendiri, selama kekuatan jiwa mereka memenuhi standar, tangkap mereka semua, ambil jiwa mereka, dan kirim mereka ke gerbang reinkarnasi. Jika ada perlawanan, Zhang He berhenti sejenak, senyum kejam terukir di bibirnya. Bunuh tanpa ampun, ubah tubuh mereka menjadi boneka reinkarnasi tingkat rendah, dan ambil 2 kali lipat jumlah jiwa mereka. Pusaran di mata abu putih boneka pemakan jiwa berputar sedikit lebih cepat, dan secara mekanis menjawab, "Ya, Tuan." Juga, Zhang He merendahkan suaranya lebih jauh lagi, memancarkan aura yang mengerikan. Jika kita bertemu seseorang yang memiliki kekuatan abadi kekacauan, garis keturunan naga emas, atau api sejati bumi, kita akan mengerahkan segala upaya untuk menangkap mereka hidup-hidup dan membawa mereka kembali. Dia menambahkan, ingat, dia harus ditangkap hidup-hidup. Sekalipun tubuh fisiknya hancur, jiwanya harus tetap utuh. Orang ini akan sangat berguna bagi saya. Baik, Bu. Boneka pemakan jiwa itu menjawab lagi, suaranya masih datar sama sekali.